Hari ini kita akan belajar tentang logaritma. Ada dua pokok pembahasan dalam pembelajaran kali ini, yaitu satu tentang konsep dasar dan yang kedua tentang sifat-sifat logaritma. Bentuk umumnya ialah A log X sama dengan B. Dibaca logaritma dengan bilangan pokok A dari X adalah B. Di mana A merupakan bilangan pokok atau biasa kita sebut dengan basis, X merupakan numerus atau domain logaritma, sedangkan B merupakan hasil atau rank logaritma. Sehingga jika bentuk logaritma A log X sama dengan B, itu kalau kita rubah jadi bentuk eksponen menjadi A pangkat B sama dengan X. Misalkan ada contoh soal seperti ini. 6 log 36 sama dengan. Nah, ini artinya berarti 6 dipangkatkan berapa supaya jadi 36. Tentu saja kita tahu 6 itu dipangkatkan 2 supaya jadi 36. Maka hasil dari 6 log 36 adalah 2. Ada juga bentuk penulisan seperti ini. Log X sama dengan B. Nah, kalau seperti ini bukan berarti dia tidak punya basis. Dia tetap punya basis tapi dengan basis 10. Jadi kalau ada bentuk log X sama dengan B artinya 10 log X sama dengan B. Misalkan seperti ini, berapakah nilai dari log 100? Kita tulis dulu log 100. Nah, log 100 ini sama seperti 10 log 100. Jadi basis dari 10 ini biasanya tidak ditulis ya. Sehingga kita bisa jawab nilai dari log 100 itu adalah 2. Karena kita tahu bahwa 10 pangkat 2 itu ialah 100. Namun logaritma tidak bisa kita pelajari hanya sebatas itu. Kita memerlukan sifat-sifat logaritma yang menunjang untuk proses penyelesaian permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan logaritma. Berikut akan disajikan 9 sifat logaritma yang harus kamu pahami. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas di contoh soal. Contoh soal pertama. Berapakah hasil log 25 ditambah log 4? Dengan menggunakan sifat logaritma yang kedua, kita bisa tulis log 25 dikali 4 sama dengan log 100 ya, karena ini kan kalau ditambah lalu bilangan pokoknya sama, maka si numerusnya ini bisa kita kalikan. Nah, log 100 ini kan sama saja dengan 10 log 100. Berarti kan berapa nilai 10 log 100? 10 pangkat berapa supaya jadi 100? Berarti kan 2 ya. Contoh soal kedua. A log 28 min A log 4 sama dengan. Nah, ini kan bisa kita gunakan sifat yang ketiga. Sama seperti sebenarnya dengan yang sifat yang kedua. Ya, bedanya ini dikurang bukan ditambah. Maka kalau dikurang berarti numerusnya itu dibagi ya. 28 dibagi 4 karena bilangan pokoknya sama-sama A. Maka A log 28 dibagi 4 menjadi A log 7. Contoh soal ketiga. Jika 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B, maka nilai dari 18 log 50 adalah.
Nah, kita lihat dulu ini 18 log 50 ada tidak langsung nilainya. Artinya 18 dipangkatkan berapa supaya jadi 50. Kan susah ya untuk mencari itu. Maka kita butuh sifat logaritma yang keempat untuk bisa menyederhanakan bentuk ini. Kita tulis dulu sekarang 18 log 50. Lalu kita gunakan sifat yang keempat. Kita lihat di sana bilangan pokoknya akan berubah jadi M. M itu berapa? M itu terserah kamu. Ya, bilangan terserah kamu. Yang penting bisa untuk membantu menyederhanakan bentuk. Maka dalam hal ini untuk bentuk seperti ini kita pilih M-nya 3. Ya. 3 log berarti 50 per 3 log 18 sama dengan nah, ini kita bisa lihat di sini ada 3 log 5 ya, sementara di sini 3 log 50. Maka ada kemiripan di sana. Kita pecah saja jadi 3 log 5 dikali 2 ya, dikali berapa lagi? 5 lagi ya. 5 kali 2 kan 10, 10 kali 5 50 per 3 log 18. Ini kita bisa pecah jadi 9 dikali 2 ya. Nah, seperti ini. Untuk yang pembilangnya kita bisa sederhanakan jadi 3 log 5 pangkat 2 dikali 2 ya, berarti per 3 log 9 kali 2. Nah, dengan menggunakan sifat yang kedua ya, kalau numerusnya dikali ini berarti bisa kita rubah jadi 3 log 5 kuadrat ditambah, nah, berubah jadi positif atau ditambah ya, 3 log 2 per 3 log 9. 9 itu bisa kita rubah jadi 3 pangkat 2 saja ya. Terus plus 3 log 2. Nah, kita buat bentuk-bentuk ini supaya ada nilainya langsung bilangan atau yang sesuai dengan yang diketahui di sini. Ya. Kita bisa lihat di sini ada 3 log 5 kuadrat, di sini ada 3 log 5. Nah, dengan bantuan sifat yang kelima, kita bisa lihat di sini 3-nya itu kan 3 pangkat 1 ya. Terus log 5-nya pangkat 2. Sehingga kalau kita bisa tulis semua deh, biar mudah. Ini 3-nya juga 3 pangkat 1 log 3 pangkat 2 plus 3 log 2. Sehingga jadi 5 per 2 ini dari pangkat yang 5 ini ya, 2 per 1. Nah, dikali 3 log 5 ditambah. Nah, di sini kita punya 3 log 2, sedangkan yang diketahui ada 2 log 3. Berarti kita bisa rubah itu dengan sifat yang ke-8, sehingga jadi 1 per 2 log 3. Jadi numerusnya berubah jadi bilangan pokok, bilangan pokoknya berubah jadi numerus. Per yang bawah pun kita lakukan hal yang sama dengan yang atas ini, sehingga jadi 2 per 1 dikali 3 log 3 ditambah 1 per 2 log 3. Sebenarnya 3 log 9 sudah bisa kita cari langsung jadi 2 ya, tapi kita buktikan dengan persamaan ini. 2 per 1 yaitu 2 dikali 3 log 5 nya kita sudah tahu B ya, ini 3 log 5 nih, B plus 1 per 2 log 3, 2 log 3 nya A per 2, 3 log 3 nya kan 1 ditambah 1 per A. Sampai sini sudah betul ya, tapi takutnya tidak ada di pilihan jawaban karena ini bentuknya belum sederhana, maka kita sederhanakan dulu. Kita operasikan dulu yang di pembilangnya ini, 2B plus 1 per A. Bagaimana ngitungnya? Berarti kita samakan dulu penyebutnya, jadi sama-sama A ya, sama-sama A. Berarti A dibagi, ini kan penyebut dari 2B 1 ya, berarti A bagi 1 1 kali 2B jadi 2AB
plus ini sudah penyebutnya sudah A, berarti kita bisa langsung tulis 1 per, ini pun sama ya, penyebutnya sama-sama A, berarti ini jadi 2A plus 1. Simpelnya adalah kalau yang satunya punya penyebut, yang satunya tidak punya penyebut, yang satunya punya penyebut, tinggal dikalikan saja biar penyebutnya sama, jadi 2AB ya per A. Jadi 2AB plus 1 per A per 2A plus 1 per A. Nah ini kan ada pecahan dibagi pecahan, sehingga bisa kita tulis 2AB plus 1 per A dikali, dibalik ya, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, A per 2A plus 1, sehingga ini bisa kita coret ya karena dikali, berarti jadi 2AB plus 1 per 2A plus 1. Contoh soal nomor 4. Nilai dari 9 log 1 per 8 dikali 16 log akar 5 dikali 125 log 27 sama dengan, oke kita tulis dulu soalnya, 9 log 1 per 8 dikali 16 log akar 5 dikali lagi 125 log 27. Oke, yang harus kita lakukan adalah rubah semua logaritma ini menggunakan sifat yang kelima ya. Kita rubah dulu, 9 ini jadi 3 pangkat 2, log 1 per 8 ini kita bisa rubah jadi berapa? 2 pangkat min 3 ya. Oke, ini kalau mau lebih jelas kita bisa lihat di sini, 1 per 8 itu kan sama aja kayak 1 per 2 pangkat 3. Nah menurut sifat eksponen bahwasannya untuk merubahnya jadi bentuk bilangan pokok dan pangkat saja, berarti harus kita rubah jadi 2 pangkat min 3 ya. Kita lanjut lagi, 16 ini kita bisa rubah jadi 2 pangkat 4 log akar 5 nya kita bisa rubah jadi 5 pangkat setengah per 125 nya 5 pangkat 3 log 27 nya 3 pangkat 3, sehingga didapat berdasarkan sifat yang kelima nih ya, jadi min 3 per 2 dikali 3 log 2. Lalu ada lagi ini 1 per 2 per 4 dikali lagi 2 log 5. Lalu ada lagi ini 3 per 3 kali 5 log 3. Oke, ini semuanya dikali ya, sehingga kalau kita kumpulkan yang tidak punya logaritma, berarti min 3 per 2 dikali setengah dibagi 4 jadi 1 per 8 dikali 3 per 3 dikali lagi 3 log 2 2 log 5 5 log 3, sehingga ini 3 per 3 sudah jadi 1 ya, berarti ini jadi min 3 per 16 dikali, nah berdasarkan sifat yang ketujuh ya, kalau ada numerus yang sama dengan bilangan pokok yang sebelahnya lalu operasinya dikali, maka seperti dihilangkan, jadi tinggal 3 log 5 oke lagi 5 log 3 min 3 per 16 kali ini juga sama ya, jadi 3 log 3. Seperti kita tahu bahwa 3 log 3 itu hasilnya 1, karena 3 pangkat 1 yaitu jadi 3, berarti hasilnya adalah min 3 per 16. Contoh soal nomor 5. Berapakah nilai dari 27 pangkat 9 log 4? Nah, ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan sifat yang keenam. Kita tulis dulu 27 pangkat 9 log 4. Yang harus kita lakukan adalah rubah semua ini menjadi bilangan pokok paling sederhana.
27 ini kita bisa rubah jadi 3 pangkat 3, 9-nya kita bisa rubah jadi 3 pangkat 2, log 4-nya kita bisa rubah jadi 2 pangkat 2. Sehingga berdasarkan sifat yang kelima, ini bisa kita rubah jadi 2/2 dikali 3 log 2. Seperti kita tahu bahwa 2/2 itu kan 1 ya. Berarti bisa kita tidak tulis. Sehingga jadi 3 pangkat 3 dikali, dipangkatkan lagi 3 log 2. Nah ini kan bisa kita rubah jadi 3 pangkat 3 log 2 dipangkatkan 3. Nah ini bisa ditukar seperti ini. Sehingga berdasarkan sifat yang keenam, 3 pangkat 3 log 2 itu sama kayak 2 ya, sama kayak 2 pangkat 3. Jadi jawabannya adalah 8.